الحمد لله خالق الأنام وحاكم الحكام وجاعل النور والظلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بشرع الإسلام فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini izinkanlah khotib mengajak diri khotib pribadi dan hadirin sekalian untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Tema khutbah Jumat kali ini adalah Muslim yang beradab adalah Muslim yang menguasai dan memiliki banyak ilmu pengetahuan. Saat ini banyak orang yang tidak bisa membedakan antara adab dengan ilmu, sehingga selalu terjadi salah pengertian antara keduanya. Bahkan ada yang mengatakan atau meyakini bahwa aku lebih menghargai orang beradab daripada orang berilmu. Jika hanya ilmu, iblis jauh lebih berilmu dari manusia. Pertanyaannya adalah, apakah memang seperti itu? Karena ternyata awal permusuhan Adam dengan iblis adalah karena Allah menciptakan seorang manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang mampu merubah dunia menjadi seperti hari ini. Padahal sebelumnya iblis sudah hidup diciptakan oleh Allah 10.000 tahun sebelumnya. Tetapi selama sekian puluh ribu tahun iblis tidak mampu menguasai ilmu pengetahuan. Hanya Adam yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menguasai ilmu pengetahuan. Itulah awal permusuhan iblis dengan Adam alaihissalam dan anak cucunya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pengertian adab merupakan budi pekerti, sopan santun, dan tata krama. Istilah adab merupakan keseluruhan sikap yang mengatur seseorang di dalam kehidupan duniawi. Tujuannya adalah untuk membangun sistem yang harmonis antara satu dengan hal lainnya. Harmonisasi inilah yang akan menghasilkan adab. Adab akan melahirkan peradaban. Istilah peradaban dalam bahasa Inggris adalah civilization. Atau lebih cenderung orang mengatakan kebudayaan. Manusia adalah makhluk yang beradab. Sebab dianugerahi Allah harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi, sehingga Allah akan menitipkan amanah kepada pundak manusia. Zaman dahulu ada peradaban yang tidak berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti kaum Ad yang megah. Allah mengatakan kehebatan dan kemewahan bangunan kaum Ad tidak bisa dijumpai di tempat lain sampai hari ini. Seperti itulah kemegahan dan ketinggian ilmu pengetahuan dan peradaban kaum Ad pada masa itu. Ada peradaban Romawi kuno, peradaban Mesir yang mampu menciptakan piramid yang sampai kokoh sampai hari ini.
Ada juga peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti peradaban pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kendaraan yang diciptakan dari angin, peleburan tembaga, produksi tembaga, dan lain-lain. Semua peradaban tersebut dapat dibangun hanya melalui ilmu pengetahuan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Bahkan hadis tersebut adalah turunan daripada firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada saat kita menengok kembali ke masa kejayaan Islam, maka pada saat itu di abad ke-7 sudah lahir ilmuwan-ilmuwan Islam yang menguasai ilmu agama dan menguasai ilmu pengetahuan. Sebut saja ilmuwan Islam Jabir Ibnu Hayyan atau dikenal dengan nama Gebert. Jabir Ibnu Hayyan dikenal di Eropa dengan nama Gebert. Beliau adalah penemu ilmu kimia. Dia menemukan hukum perbandingan tetap reaksi kimia yang digunakan sampai saat ini oleh para ahli kimia. Ada lagi ilmuwan Islam yang bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi penulis buku tentang aljabar yang sampai hari ini digunakan oleh para matematikawan ilmu aljabar. Ada juga ilmuwan yang bernama Abu Yusuf Yakub Ilmu Ishaq Al-Kindi. Al-Kindi menulis 270 buku ensiklopedi mengenai berbagai macam bidang ilmu. Ilmuwan ini ahli matematika dan kedokteran, geografi, fisika, ilmu pengobatan, farmasi, optik, ilmu filsafat, dan beliau juga adalah seorang ulama yang hafiz Quran. Ada juga Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, ahli imunologi. Ia menemukan penyakit alergi, asma, penyakit cacar. Ia menekuni bidang kedokteran, farmasi, matematika, kimia, dan dikenal sebagai pembuat alat-alat kimia yang digunakan hingga saat ini. Dan beliau juga adalah seorang ulama yang hafiz Quran. Ada lagi namanya Ibnu Sina atau sering dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina ilmuwan yang menulis buku tentang fungsi organ tubuh, meneliti penyakit TBC, diabetes, dan penyakit lainnya. Avicenna hafal Al-Quran pada umur 10 tahun. Setelah usai menghafal Al-Quran, barulah ia menghabiskan waktu mudanya untuk mempelajari dan mendalami ilmu kedokteran, kesehatan, farmasi, kimia, psikologi, geologi, dan filsafat. Ada juga Ibnu Haytham, penemu kamera yang pertama kali di abad ke-10 pada saat itu. Ada juga Al-Idrisi, adalah seorang geografer. Al-Idrisi lah yang pertama kali membuat bola dunia. Dan bola dunia yang dibuat itulah yang digunakan oleh Christophorus Columbus untuk mengelilingi dunia pada saat itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Banyak lagi ilmuwan Islam yang pada masa kejayaan Islam, mereka adalah seorang ulama, seorang hafiz Quran, mereka menguasai ilmu Islam dan mereka menguasai ilmu pengetahuan yang lainnya.
Sehingga pada masa itu Islam dapat berkembang dengan cepat. Namun beberapa abad ke belakang, begitu perkembangan Yahudi, perkembangan kaum imperialis, mereka takut kalau Islam dapat menguasai teknologi dan menguasai ilmu pengetahuan. Maka dibuatlah pernyataan oleh kaum Yahudi dan kaum imperialis bahwa Islam hanya perlu mempelajari agama, tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan. Sehingga berkembang di masa kaum penjajah adalah yang namanya ulama hanya bisa berasal dari jurusan agama. Kalau bukan jurusan agama, bukan ulama. Atau berkembang pemahaman kaum Yahudi dan imperialis sampai hari ini. Yang namanya ustadz cuma berasal dari jurusan agama. Kalau bukan jurusan agama, tidak bisa jadi ustadz. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itu adalah pernyataan yang dikembangkan oleh kaum Yahudi, kaum imperialis, penjajah pada saat itu untuk mengadu domba umat Islam. Untuk memisahkan Islam dengan ilmu pengetahuan. Sehingga banyak umat Islam yang berpemahaman bahwa kalau ingin menguasai, ingin menjadi ulama hanya belajar Islam saja. Hanya belajar bahasa Arab, tidak perlu belajar kimia, tidak perlu belajar komputer, tidak perlu belajar fisika. Tetapi kalau disampaikan, kalau kita lihat sejarah para ilmuwan Islam pada masa itu, mereka adalah orang-orang yang seorang ulama, hafiz Quran, menguasai ilmu agama, tetapi mereka menguasai berbagai ilmu pengetahuan, menguasai fisika, matematika, kimia, geografi, bahkan ilmu nuklir. Itu adalah penemunya seorang ulama-ulama yang hidup pada masa kejayaan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sehingga yang ingin disampaikan, yang menjadi kesimpulan atau titik tekan pada khutbah kali ini adalah seorang muslim yang beradab adalah yang bisa meningkatkan derajat keimanannya dari khobar yakin menjadi ilmu yakin. Dan dengan meningkatkan derajat keimanan tersebut, maka dia harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi agar dapat memahami, agar dapat menguasai teknologi di samping menguasai ilmu-ilmu Islam. Karena dengan perkembangan hari ini, kalau bicara fikih saja yang paling sederhana, secara teori tidak perlu kita bicarakan. Karena anak-anak hari ini tinggal buka HP, dia klik fikih tayamum, tinggal diklik di HP muncul semua, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Fikih sholat, diklik di HP muncul, dari pendapat yang paling sederhana sampai yang memiliki referensi kitab. Kita tinggal buka HP, klik fikih sholat, fikih tayamum, fikih wudu, yang hal-hal yang membatalkan wudu tinggal diklik di HP muncul semua, tinggal kita baca. Tetapi yang penting hari ini bukan bicara teorinya. Bagaimana menghubungkan antara fikih tayamum, kebersihan itu dengan ilmu kesehatan. Apa hubungannya antara tayamum, kebersihan dengan ilmu kesehatan? Kenapa Islam harus wudu dipandang dari sisi kesehatan? Kenapa pada saat buang air harus dicuci? Itu dari sisi kesehatan. Dan itu membutuhkan ilmu pengetahuan, bukan sekedar bicara fikih. Karena kalau bicara fikih, kita klik HP pada saat ini muncul semua, tidak perlu repot. Tetapi yang penting bagaimana menghubungkan antara fikih dengan ilmu kesehatan, antara fikih dengan psikologi, antara fikih dengan ilmu kedokteran. Itu adalah suatu hal yang perlu dipelajari hari ini, dan itu membutuhkan pengetahuan di luar daripada pengetahuan fikih.
Pengetahuan kedokteran, pengetahuan farmasi, pengetahuan kesehatan, keperawatan, psikologi, dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhirnya pernyataan itu akan sejalan dengan firman Allah di surat Al-Mujadilah, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang dikerjakan. Sehingga yang dimaksud mengerti adab daripada ilmu itu adalah, adab adalah cara untuk mempelajari ilmu, bukan memiliki adab tidak perlu ilmu, itu salah. Kita memiliki beradab agar kita bisa mempelajari ilmu pengetahuan, mempelajari bagaimana cara menguasai teknologi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.